Selamat pagi Bugo, perkenalkan saya Natalin Kristi dengan NRP 120121033 bersama rekan-rekan saya yaitu Fiona Felicia dengan NRP 120121019, Michelle Hartato dengan NRP 120121076 dan Felicia Carlita dengan NRP 120121079 akan presentasikan mengenai PKMGT kami yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat demi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan bagi kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah dalam pengembangan usaha kerajinan core plywood di era industri 4.0. Judul yang kami ambil ini berhubungan dengan 2 SDG, yaitu yang pertama adalah mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun dan dimanapun, dan yang kedua adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari judul yang kelompok kami ambil. Masalah kemiskinan dan pekerjaan kerap kali menghantui kehidupan masyarakat, terkhususnya adalah masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Masyarakat menengah ke bawah adalah kalangan yang seringkali menghadapi kesulitan terkait dengan masalah pekerjaan. Mereka merasa kesulitan terkait dengan pekerjaan karena pada umumnya masyarakat kelas menengah ke bawah ini adalah masyarakat yang juga minim akan pendidikan. Kualitas dan hasil pendidikan yang didapatkan pun juga tidak memuaskan, serta kebanyakan tidak mampu memenuhi kriteria sumber daya manusia yang banyak dibutuhkan maupun diinginkan di pasaran, yang mana pada akhirnya banyaknya pengangguran juga meningkatkan jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia. Masalah kemiskinan di era revolusi industri 4.0 merupakan suatu peristiwa yang nyata, yang mana dapat dilihat secara jelas pada fakta di lapangan dan pada akhirnya apabila tidak segera dicari jalan keluarnya akan berdampak pada tingginya angka penyimpangan sosial. Permasalahan ini seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kalangan masyarakat sendiri, dari kalangan masyarakat kelas menengah bawah itu sendiri, untuk mau bekerja sama dengan pemerintah demi membawa perubahan ekonomi yang lebih baik. Untuk itu, usaha yang akan kami lakukan dalam mewujudkan 2 SDG pilihan kami ini adalah kerajinan core plywood, yang mana secara lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Felicia dan Fiona dalam bagian pembahasan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembahasan mengenai core plywood. Kayu lapis atau core plywood secara umum lebih dikenal dengan istilah triplek oleh masyarakat. Beberapa ahli telah memberikan pandangannya mengenai core plywood. Berdasarkan seluruh pendapat Pak ahli yang telah dipaparkan mengenai core plywood, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pengertian yang dipaparkan oleh para ahli memiliki kesamaan, yaitu core plywood merupakan suatu produk berupa papan kayu yang disusun tegak lurus dan direpatkan oleh perekat. Dalam masyarakat sering terdengar istilah penyebutan yang berbeda antara core plywood dan plywood. Core plywood dan plywood memang memiliki pengertian yang berbeda. Core plywood adalah selembar papan yang disatukan dengan perekat organik, sedangkan plywood adalah tumpukan lembaran core plywood yang menjadi satu, sehingga bisa dikatakan bahwa plywood adalah gabungan dari beberapa part plywood. Untuk pembuatan core plywood, tentu langkah utama yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah persiapan material yang akan dibutuhkan terlebih dahulu. Material pembuatan core plywood ini membutuhkan limbah kayu dari sisa produk perusahaan yang disebut sebagai perusahaan plywood. Pelaksanaan usaha kerajinan core plywood ini dikembangkan dalam ruang lingkup kecil, yaitu di dalam perkampungan. Dengan membangun usaha kerajinan core plywood dalam perkampungan diharapkan mampu mengurangi potensi lahirnya kemiskinan akibat banyaknya peningkatan pengangguran. Usaha ini berfokus pada masyarakat di perkampungan karena dapat diketahui pada faktanya bahwa kondisi perekonomian masyarakat perkampungan masih banyak yang kurang mendukung dan belum hidup dengan layak. Di perkampungan masih sering dijumpai masyarakat yang menganggur karena belum mendapatkan pekerjaan, atau sedang menunggu hasil tanam dan panen, ataupun memang murni pengangguran. Masyarakat tidak perlu takut atau merasa tidak mampu untuk bekerja di bidang core plywood, karena dalam pengembangan usaha kerajinan ini akan diberikan pelatihan yang berfokus pada melatih keahlian, keterampilan, dan ketelitian saat menyatukan serpian kayu untuk menjadi
papan. Untuk mewujudkan keberhasilan usaha korporat ini diperlukan berbagai pihak-pihak yang dirasa keterlibatannya mampu mendukung usaha ini. Pihak-pihak tersebut salah satunya yaitu para pengusaha di sektor kerajinan kayu. Karena pengusaha kayu menjadi salah satu pihak penting yang mampu mendukung perkembangan usaha korporat ini. Karena para pengusaha ini pastinya akan membutuhkan kayu-kayu dalam mengembangkan usaha kerajinan mereka. Selain itu, pihak lain yang juga sama pentingnya adalah generasi muda. Generasi muda adalah generasi yang cenderung lebih kreatif dan inovatif, sehingga ide-ide mereka bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk mengembangkan usaha korporat menjadi lebih menjanjikan. Generasi muda tentunya lebih modern karena mereka lebih dekat dengan sosial media, sehingga mereka akan lebih mudah untuk melakukan promosi kerajinan ini. Dengan banyaknya promosi, maka kerajinan korporat ini pastinya akan lebih cepat dikenal oleh masyarakat karena korporat adalah usaha yang masih belum banyak digeluti ataupun diketahui oleh masyarakat luas. Dalam suatu perusahaan plywood biasanya diperlukan tenaga kerja formal dan terdidik. Namun untuk memenuhi target perusahaan diperlukan juga tenaga kerja tambahan. Tenaga kerja tambahan tersebut yang dimaksud bukan lagi tenaga kerja formal dan terdidik, tetapi tenaga kerja tambahan informal. Dengan adanya usaha kerajinan core plywood diharapkan bisa membantu perusahaan plywood untuk mencapai target yang diinginkan. Tentunya ada kesepakatan antara perusahaan plywood dan industri kecil untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tenaga kerja yang diperlukan lebih mengutamakan masyarakat menengah ke bawah, yaitu pria dan wanita dewasa. Biasanya mereka yang sejak dari dulu pengangguran ataupun memang menganggur. Biasanya para tenaga kerja berasal dari golongan petani dan ibu rumah tangga, di mana para petani menunggu hasil tanam dan panen, dan untuk ibu rumah tangga mereka biasanya bekerja di sela-sela waktu menganggur mereka. Untuk upahnya sendiri dihitung berdasarkan lembaran yang dihasilkan, di mana satu lembaran diberi harga Rp1.000 sampai Rp1.400 tergantung dari kesulitannya. Tempat pelaksanaan bisa dilakukan di rumah masing-masing ataupun di gudang pengepul limbah kayu. Biasanya dimulai pada pukul 7 pagi sampai jam 8 malam ataupun ada yang memilih untuk lembur. Teknik pengerjaannya pun masih dengan menggunakan metode manual. Jika kondisi kayu masih basah akan dijemur dengan menggunakan sinar matahari. Jika kondisi kayu sudah kering, maka akan dilanjutkan dengan tahap cutting, di mana menyesuaikan serpian kayu yang dibutuhkan. Alat yang digunakan untuk menyatukan serpian-serpian limbah kayu pun masih sederhana, yaitu menggunakan perekat organik dan cutter. Serpian-serpian kayu disatukan menjadi sebuah papan sesuai dengan panjang meja kerja setiap orang yang bekerja. Selanjutnya, setelah itu papan kayu akan ditumpuk menjadi satu balok kayu untuk menggantikan press machine yang ada dalam perusahaan plywood. Serpian-serpian kayu sebenarnya selain bisa dibuat untuk kerajinan core plywood, bisa juga digunakan dengan hal lain. Misalnya saja, satu tumpukan serpian kayu yang tidak digunakan bisa digunakan untuk dikirimkan ke pabrik tebu dan dijadikan bahan bakar pembuatan gula. Dari hasil bahan pembakaran tersebut akan menghasilkan arang, dan arang tersebut akan menjadi sebagai bahan pewarna ban. Meskipun bermanfaat, tetapi tetap saja dua kegiatan ini tidak ramah lingkungan. Alasannya karena dua kegiatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran akibat asap yang dihasilkan oleh pabrik yang kemudian akan menjadi karbon. Dari permasalahan tersebut, penulis ingin memberikan solusi yang tepat untuk memanfaatkan serpian kayu tersebut, yaitu untuk proses pembuatan pupuk kompos. Sangatlah sederhana, yaitu cukup membiarkan tumpukan serpian kayu tersebut di atas tanah yang basah. Tujuan tumpukan serpian kayu dibiarkan agar mengeluarkan kadar air yang masih ada di dalam serpian-serpian kayu. Tanah yang masih basah tersebut dibutuhkan tujuan untuk membantu proses pembusukan. Setelah tumpukan serpian kayu setelah melewati proses pembusukan, maka akan dikirim ke pabrik pupuk kompos untuk dicampurkan dengan bahan pupuk kompos lainnya. Pupuk kompos tersebut biasanya dibuat dengan menjadi serbuk untuk dihamparkan ke tanah perkebunan. Setelah itu pupuk kompos yang digunakan untuk menyuburkan tanah perkebunan. Berdasarkan latar belakang dan pembahasan yang sudah dipaparkan, pemberdayaan ketenagakerjaan diperlukan untuk mengurangi kesenjangan sosial, yaitu kemiskinan dari segala aspek termasuk pengangguran.
Selain itu, untuk melaksanakan tujuan dari Sustainable Development Goals, di mana memberantas kemiskinan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak di era industri 4.0. Adanya PKMGT ini dapat menjadi salah satu peluang agar menjadi program yang adaptif, kreatif, dan inovatif untuk mendukung pemerintah Indonesia memberantas kemiskinan serta pengangguran di Indonesia dengan membangun usaha kerajinan core plywood. Agar terrealisasi dengan baik, program pembangunan usaha kerajinan core plywood diadakan dengan bantuan tenaga kerja dari masyarakat menengah ke bawah yang berada di perkampungan. Dalam hal ini, diperlukan adanya para pengusaha yang ikut berkontribusi untuk membangun usaha ini. Penting juga bagi generasi muda untuk ikut ambil bagian demi kemajuan kerajinan ini. Salah satunya adalah mempromosikan produk yang sudah dihasilkan melalui media sosial. Untuk tenaga kerja yang berasal dari masyarakat menengah ke bawah yang terdiri dari pria dan wanita dewasa, baik yang belum memiliki pekerjaan, menunggu musim tanam atau panen, maupun ibu rumah tangga. Pekerjaan dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing atau di gedung pengepul limbah kayu dengan menggunakan alat sederhana, yaitu perangkat organik. Ukuran core plywood disesuaikan dengan ketentuan perusahaan plywood. Sisa tumpukan serpihan kayu core plywood dari hasil cutting yang tidak dibutuhkan dapat dijadikan sebagai pupuk kompos untuk penyuburan lahan perkebunan. Pada masa yang akan datang, diharapkan usaha kerajinan core plywood ini dapat terus berkembang agar menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya serta dapat mensejahterakan masyarakat menengah ke bawah dari kemiskinan yang terus menghantui kehidupan mereka, membantu pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat dan mengurangi angka pengangguran yang kian lama kian meningkat, dan menjadi suatu peluang usaha yang terus maju serta menjadi sumber inspirasi untuk melakukan pemberdayaan ketenagakerjaan. Meskipun saat ini belum banyak diketahui dan dikenal di kalangan masyarakat, tetapi kedepannya pasti usaha core plywood akan semakin dikenal. Dengan semakin majunya usaha core plywood, maka peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat akan lebih mudah untuk diwujudkan, bersamaan dengan berkurangnya jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.